Oke, ini mungkin kita akan jawab dulu pertanyaan teman-teman yang di YouTube ya. Di YouTube juga rame banget nih Pak Mike hari ini. Ini pertanyaan manakah? Akankah ASEAN krisis? Apakah akan potensi Asia krisis 2026? Kenapa begitu jauh ya 2026 ya? Kalau bicara 2026, saya nggak tahu gitu. Jangan kan 2026, tahun ini aja kan masih kita masih nunggu ya. Untuknya kepanjangan Iya. 2026. Iya, benar. Oke, mungkin kita jawab juga teman-teman yang di sini. Bagaimana dengan Credit Suisse? Yang bank terbesar di Swiss dan masuk 30 terbesar di Eropa nih, Pak Mike. Kita ngomongin mengenai Credit Suisse. Nah, adakah dampak-dampak lain yang disebabkan oleh gejolak perbankan di sana? Iya, tadi masalahnya kan Credit Suisse juga pasti mark to market loss dia pegang US Treasury, dia pegang government bonds di sana, apalagi di Eropa ya. Di Eropa kan dari negatif bunganya terus tiba-tiba naik terus, bahkan SEB terus naikin suku bunga. Karena SEB begini bilangnya, saya naikin suku bunga, tapi saya akan jamin kalau ada masalah kita akan QE, kita akan repo, kita akan buy aset-aset Anda di secondary market. Nah itu yang mereka, makanya mereka pede naikin suku bunga. Tapi itu it doesn't make sense menurut saya. Kenapa? Karena berarti kan stok money supply-nya akan naik besar sekali. Jadi menurut saya sih harusnya begitu The Fed potong suku bunga, mungkin SCB dia baru berani potong suku bunga. Jadi nunggu langkah The Fed, semua nunggu langkah The Fed untuk potong suku bunga. Nah kalau misalkan The Fed potong suku bunga, maka otomatis dolar indeksnya akan turun kan. Kalau dolar indeksnya akan turun, euro akan menguat, kecenderungannya akan menguat. Baru inflasi di Eropa itu akan sedikit melambat, baru. Karena kalau dolar indeksnya drop di bawah 100 ke 80 karena The Fed-nya agresif potong bunga, SCB-nya enggak, itu yang diharapin SCB menurut saya. Itu akan bikin inflasi di Eropa itu akan melambat karena daya beli euronya jadi menguatkan dibandingkan dolar dan mata uang hard currency lain. Jadi, tapi SCB tetap jadi standby buyer kalau terjadi sesuatu ya, terhadap ada ekonomis terkenal ya, itu Nouriel Roubini bilang Credit Suisse is too big to save, terlalu besar untuk diselamatin gitu ya. Karena kalau size-nya, saya lupa size-nya Credit Suisse itu berapa triliun ya, berarti kan harus ada sekian triliun lagi QE yang akan dicetak oleh SCB kan, dan itu terlalu berat. Even bagi Bank Swiss sekalipun untuk membail out Credit Suisse itu juga terlalu berat gitu ya. Nah cuman masalahnya ini kan bukan kredit default ya, ini masalahnya bukan, tapi mark to market risk gitu, interest rate risk, mark to market loss gitu ya. Sebenarnya bisa diselesaikan dengan potong suku bunga sebenarnya. Kalau bunga dipotong agresif ya kan harganya balik lagi menguat. Jadi sebenarnya kalau at some level kredit bank sentral Switzerland dan bank Eropa itu nggak bisa nolongin Credit Suisse, maka at some level dia akan potong suku bunga kan, untuk tidak menciptakan contagion effect lebih besar, sama kayak The Fed. Untuk memastikan tidak terjadi contagion effect lebih besar, nggak ada pilihan, mereka harus cut rate untuk membalikkan harga obligasi yang dipegang oleh bank-bank. Jadi sebenarnya solusi masih banyak Mbak, cerita solusi masih sangat terakhir adalah cut rate agresif, itu solusi ya buat nyelamatin financial sector. Oke. Nah biasanya kan kalau misalnya cut rate, impact-nya secara nggak langsung nanti ke harga komoditis juga ya Pak ya. Jadi US dollar-nya melemah, euro-nya menguat, komoditinya menguat gitu ya Pak? Betul. Euro-nya akan komoditas-komoditas seperti oil ini kan tadi malam juga komoditas kan naik lagi kan, QE ini. Apalagi kalau potong bunga ya dia akan balik lagi naik. Mau tanya, harga mahal antar keep the high rate for the Fed atau membiarkan inflasi tinggi dalam kacamata makro the Fed? Yang mungkin tadi saya bilang paling rasional the Fed akan biarkan inflasi tinggi dengan dia potong suku bunga ya. Makanya ini bond traders sudah expect the Fed akan membantu financial system dibandingkan melawan inflasi. Jadi tahun ini apakah equity atau bond yang akan perform di market Indonesia nih Pak Mike? Bond dulu. Bond harus rally dulu. Yield harus turun dulu di bawah
6,3 di 6% atau 5,8, baru equity-nya akan rally. Jadi mustahil kita ngelihat equity rally kalau bonds-nya nggak rally dulu. Benar. Khususnya ketika bunga tinggi, kenapa deposan pada narik uang ya, padahal mereka dapat yield tinggi. Kalau suku bunga 0 mungkin bisa terjadi rush karena nggak dapat yield. Ya karena. Jadi ya itu pertanyaan menarik tuh, itu pertanyaan menarik sebenarnya kan. Kenapa terjadi penarikan dana di Amerika? Bisa jadi kalau dari kacamata makro saya adalah daya beli uang turun. Tapi mereka mau tetap konsumsi kan, otomatis ya mereka harus narik tabungan. Dan tingkat suku bunga yang ditawarkan, deposito bunga yang ditawarkan bank itu ternyata kalah sama inflasi yang mereka rasakan. Makanya ada penarikan deposito. Dan yang kedua, mereka akan seeking yield, cari yield yang lebih tinggi lagi. Akan mereka sangat sensitif ke yield. Jadi begitu ada penarikan, begitu daya beli uang turun, terus kemudian mereka cari yield yang lebih tinggi untuk menjaga daya beli uang mereka, otomatis mereka akan tarik uangnya di perbankan yang nggak menguntungkan bagi mereka. Seperti itu. Nah itu baru terjadi emang bank run. I see. Nah terus ini lagi, kalau dia QE lagi, mau sejauh apa lagi US push limit utangnya? Nah tadi kalau dia nggak mau turunin suku bunga ya dia harus besar mark to market loss bank itu. Tadi kalau bank itu mark to market loss-nya 10% menurut hitungan Hoover Institutions, sebesar 10% berarti sekitar 2,3 sampai 3 triliun dolar ya, berarti QE-nya harus 2 triliun dolar nih. Berarti balance sheet-nya The Fed akan lompat ke arah 10 triliun dolar dari 8. Wow. Terus tadi kenapa ya Fed nggak kasih repo tahun lalu sementara BI? Wah ini kayak ketinggalan dia. Bang, jadi US dollar bakal melemah tahun depan ya, kalau bener di-cut ya turun ya. Indo banyak utangnya bakal kena gagal bayar nggak Pak? Indonesia nggak, I don't think ya, karena rasio debt to GDP-nya masih rendah ya dibanding negara-negara ini ya. Dan outstanding Sun kita itu juga masih kecil ya. Outstanding Sun kita itu cuma berapa? 5.000 T dari GDP kita 1.800. Jadi nggak akan seperti Amerika. Amerika itu kan udah 130% dari GDP-nya ya. Indonesia ini outstanding utangnya itu cuma 5.425 triliun Sun. Outstanding total Sun. Sedangkan GDP kita kan 18.000 ya, sampai 19.000 triliun. Jadi masih cukup aman ya. Iya. Pak, bagaimana dengan krisis yang akan datang? Apakah akan lebih besar? Apakah bank besar akan bangkrut seperti Citibank atau yang lain? Bagaimana dengan US dollar? Apakah tidak ada nilainya lagi? Bagaimana dengan nasabah yang punya tabungan US dollar? Jadi, kalau saya lihat, The Fed nggak akan mau lah bank-bank besarnya bangkrut, bank-bank umum bangkrut. Pasti dia akan bantu dengan potong suku bunga. Sebenarnya The Fed cukup membantu dengan potong suku bunga agresif, itu sudah membantu bank-bank besar. Tidak akan menciptakan krisis lah. Oke. Pak, ada analisa geopolitik risk karena Taiwan di-invade China? Mungkin, sangat mungkin ya. Sangat mungkin China menginvasi Taiwan, tapi tidak akan dilakukan China kalau tidak ada provokasi dari Amerika ya. Iya. Jadi kalau Amerika nggak memprovokasi banyak faktor, ya mungkin China nggak akan invasi. Pak, mungkin kita mau nanya dikit nih Pak tentang kandidat yang nanti nih Pak. Tapi kayaknya kalau ngomong sekarang kayaknya terlalu jauh ya Pak. Kayaknya mungkin nanti tunggu kita invite lagi ya Pak Mike ya. Nanti buat ngobrolin kandidat politik nih. Kalau udah kelihatan peta pertahanan, peta lawannya sekarang kan masih abu-abu banget ya. Belum kelihatan yang strongnya siapa, yang nanti deh kita invite lagi kayaknya. Tadi aku sedikit aja ya. Boleh. Game changer-nya itu di 1 Juni nanti. Oke. Karena 1 Juni itu PDIP sebagai partai incumbent
yang berkuasa sekarang, itu akan menentukan siapa calon presidennya dia. Nah itu yang nanti akan jadi pembentuk baru kita bisa analisa secara holistik gitu ya. Karena kalau dia udah nentuin misalkan Ganjar naik atau enggak jadi calon presiden, baru kita bisa lihat nanti secara keseluruhan. Kalau sekarang kan belum ditentukan ya, dari partai besar aja belum menentukan gitu siapa calon presidennya. Nanti ntar minta insight lagi ya Pak Mike kalau udah dapat lebih gambar yang lebih jelas mengenai, karena ini penting juga nih, tahun depan kita udah masuk tahun politik. Ya apalagi kita beruntung tahun ini tahun politik, jadi harusnya akan banyak money supply masuk ke Indonesia ya, tadi cadangan devisa makanya udah kelihatan naik gitu ya. Ya seharusnya sih untuk kebutuhan dana kampanye ya ini bisa ya untuk membantu gitu ya. Kebutuhan dana kampanye ini kan bisa dolar-dolar yang di luar masuk ke dalam. Nah ini membuat rupiahnya strengthen. Nah kalau kita lihat dari cadangan devisa yang naik ya, kalau Januari kita harus take out karena kan itu ada global bond 3 billion ya. Tapi melihat Februarinya yang naik ke 140, apalagi nanti kalau kita lihat devisa hasil ekspor ini, instrumen baru B ini berhasil. Nah instrumen baru B ini udah dilelang Mbak. Udah dilelang, itu dia 2-3 kali lelang, itu hasilnya sekitar 75 juta dolar masuk. Target saya setiap bulan tuh harusnya 1 billion dolar. Itu baru kelihatan gede. Nah ini masih jauh ya. Tapi kan ini kan baru bulan pertama ya. Baru bulan pertama. Dan kita akan lihat kalau dia masuk besar berarti ini akan membantu ya. Apalagi tadi kan ada kebutuhan untuk campaign dan segala macam ya. Ya ini itu positif. Kan akan membantu dolar yang di luar masuk ke dalam dan itu akan dorong likuiditas di dalam negeri ya. Iya itu juga akan bikin market kita lebih rame dan lebih likuiditasnya lebih banyak lah. Iya benar. Nih kemudian ada pertanyaan. Kenapa Bank Sentral China, Jepang, dan bank-bank tidak menjual treasury bond US sebelum rate hike di tahun 2022 untuk menghindari penurunan nilai holding mereka? China udah jual. Jadi sebelum kenaikan itu China kepemilikan US Treasury turun dari sekitar 1 triliun. China itu udah tinggal 930 billion sekarang. Bayangkan ya, itu yield US Treasury 2 tahun 4,75 aja China nggak mau beli US Treasury. Padahal trade surplusnya itu besar, 300 billion per bulan, per tahun ya. Jadi China nggak mau beli, padahal dikasih kupon. Padahal logikanya kan kalau dikasih kupon dia beli, kasih kupon tinggi dia beli kan. Ini nggak. Menunjukkan bahwa China memang udah nggak eager buat memegang aset dolar ya. Mana ya, kemungkinan besar US akan rekonsiliasi antara penyelamatan financial system dengan inflasi. Soal inflasi proxy ke masyarakat, sedangkan financial proxy-nya cuma ke banking, di mana sana kelompoknya 1% dan kena demo itu pemerintah US dari masyarakat. Ya ini ceritanya ada yang nggak setuju Pak Mike, katanya kemungkinan besar US masih akan menyelamatkan rekonsiliasi antara penyelamatan financial sistemnya sama inflasi. Jadi mungkin menurutnya Pak Moses ya ini suku bunga nggak naik ya mungkin ya. Nah gini, apa yang terjadi konsekuensinya kalau bank-bank di Amerika dibiarkan fail dengan mark-to-market loss besar itu? Apa konsekuensinya? Benar. Konsekuensinya seperti 1928 Great Depressions. Apa yang terjadi dengan Great Depressions? Ketika ekonomi Amerika, ketika terjadi stock bubble, market crash di Amerika tahun 1924, pasca Perang Dunia Pertama, yang dilakukan the Fed, dia terus naikin suku bunga. Seperti sekarang, persis kondisi seperti sekarang, terjadi krisis, tapi yang dilakukan the Fed, dia terus naikin suku bunga. Dan dia menaikkan reserve requirement. Bayangkan, sekarang aja the Fed kan dia naikin ini, cetak uang kan artinya kan, untuk menyelamatkan financial system. Di 1924 dia tarik, dia naikin reserve requirement, dan dia naikin suku bunga. Dampaknya apa? Great Depression. Dampaknya apa ke masyarakat?
Begitu financial systemnya collapse, apa yang terjadi sama unemployment rate di Amerika? Makanya saya bilang, data unemployment rate di Amerika itu lagging indicator. Lompat langsung 25%. Dan kalau financial sektornya udah hancur, sulit dibalikin. Lama. Seperti 2008. Begitu satu bank terbesar di Amerika collapse, itu buat baliknya susah banget. Untuk balikin confidence orang nabung lagi, balikin orang bisa mau invest lagi, tuh confidence-nya sangat susah, sehingga pertumbuhan ekonomi Amerika turun dalam jangka panjang. Jadi bukan berarti ini kalau kita nyelamatin financial system ini artinya kita melawan masyarakat, enggak. Tapi kalau financial systemnya collapse, ya ini akan ini. Dan ini ada buku menarik nih, mungkin teman-teman bisa beli nih, Capital in 21st Century, yang Capital bukan 21st Century Monetary Policy yang nulis Ben Bernanke. Ini yang dibaca Ibu Sri Mulyani waktu dia diisukan mau jadi gubernur Bank Sentral tahun ini kan. Saya beli nih, pas saya baca bukunya, bagus. Ternyata memang dari mulai banyak gubernur-gubernur Bank Sentral di Amerika itu semua ternyata bobotnya lebih besar ke bagaimana menjaga stabilitas keuangan. Karena stabilitas sistem keuangan itulah yang menjaga ekonomi tetap perform. Gitu. Cuman kan ini kan istilahnya socialism for the rich ya, yang kaya yang terus dibantu gitu. Sebenarnya ada caranya tetap menjaga financial system tetap baik, tapi membantu masyarakat juga. Caranya rakyat yang disubsidi, rakyat yang dikasih uang sama the Fed. Gitu. Nah rakyatnya kan nanti kan nabung lagi ke bank, sehingga walaupun market loss ada di bank, tapi deposit nggak kabur. Caranya rakyat dikasih BLT, setiap orang dikasih universal basic income lah, dikasih misalkan $20,000 per tahun setiap orang. Kalau rakyat pegang duit kan dia pasti taruh di bank duitnya kan, sehingga walaupun terjadi market loss, banknya nggak collapse. Itu ada cara juga, tinggal tergantung caranya aja. Kalau ini kan caranya menyelamatkan rakyatnya indirect. Iya, benar. Tadi kan direct. Benar. Ya. Itu yang diinginkan oleh peraih Nobel Ekonomi, siapa namanya, Paul Krugman. Jadi di tahun 2008, kenapa bank yang diselamatin? Kenapa nggak rakyatnya dikasih duit banyak? Karena rakyat dikasih duit banyak kan dia naruh uang di bank. Jadi banknya nggak ada run, nggak ada bank run. Harusnya itu bisa dilakukan, tapi ujungnya sama kan, menyelamatkan financial system kan. Either direct or indirect gitu. Iya, cuman caranya aja bagaimana? Caranya aja. Gitu. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke technical review kali ya Pak. Intinya, ya. Oke, aku masuk ke technical review ya Pak buat minggu ini. Saya matiin ya. Iya, thank you.